persek itu punya dua kemungkinan yang sama buruknya. Pertama, tadi mengonsumsi obat kuat yang itu menyalahi prinsip bahwa orang bersetubuh itu hanya menghilangkan rasa sakit karena gelisah itu tadi. Yang kedua, orang hipersek itu membuat orang selalu birahi, ya, bibak itu goyatul jahli. Dan apa maksudnya? Melakukannya secara apa ya, tanpa kendali. Ya akhirnya free sex lah gitu. Kalau tadi hipersek, yang pertama masih dilakukan dengan perempuan halal, tapi ya kalau sudah apa tadi free sex ini dengan siapa saja. Kenapa? Ini lebih buruk dan lebih sesat dibanding binatang. Binatang itu ya, dia tertarik dengan lain jenisnya, itu tertarik asal birahinya sudah tersalurkan, selesai. Tidak melirik yang betina yang lain. Lain dengan manusia itu. Sekalipun sudah disalurkan kepada perempuan halalnya, itu masih ngelirik betina, masih ngelirik perempuan yang lain. Makanya rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Kowe nek hafal niku cah cilik-cilik rumput tetangga. Gawe nemangon ya. Mangon wedhus ya paham. Itu. Nah, karena karakter manusia itu apa? Tidak seperti binatang. Jadi kalau yang free sex ini sudah melebihi binatang itu sendiri, karena binatang itu cukup dengan satu objek, bukan satu pasangan ya. Mereka sembarang gitu. Yo paling-paling dia tidak tahu tempat itu saja ya. Lah padahal ini manusia itu punya, yaitu rumput tetangga itu selalu syahwatnya sudah tersalurkan, tapi ingin lagi dengan objek yang lain lagi. Keburukan yang kedua dilakukan secara apa istilahnya, vulgar. Padahal yang namanya wikok itu halal sekalipun tidak boleh vulgar. Mungkane ibadahnya suami istri melalui hubungan suami istri itu ibadah. Tapi gak jadi maksiat nek diketokno. Ngono itu. Tuh. Makanya tidak boleh. Itu ibadah yang unik. Ibadah yang unik, tidak boleh. Kan mensyukuri nikmat ya, mensyukuri nikmat. Nah, berarti ini syahwatnya mengendalikan akalnya. Oleh karena itu manusia diberi akal supaya syahwatnya ini dikendalikan. Malah tidak. Ini akalnya dikendalikan oleh syahwatnya. Yes. Lah kalau orang yang seperti ini itu biasanya karena apa? Itu menunjukkan hatinya berpenyakit. Apa penyakitnya? Tidak punya orientasi hidup. Qalbun farigun. Qalbun farigun. Jadi orang kayak orang duwe fokus ya isinya pikirannya ngeres gitu. Apalagi sekarang apa dunia internet itu wis ada semua gitu, wis golek wis roh kurung tak dohno alamate. Utawa nek kowe nek duwe alamat tapi itu itu. Nah, berarti ini ada kesalahan. Seharusnya akal yang mengendalikan syahwat, bukan syahwat yang mengendalikan.
Kenapa? Karena memang orang ini tidak punya orientasi, tidak punya hal yang mengalihkan pikiran dia dari berpikir ngeres. Lah cara melindunginya bagaimana? Cara melindunginya itu sejak awal, dilindungi sejak awal. Jadi preventif terhadap syahwat wiko ini. Jadi jangan biasa menonton, nazar, melihat langsung atau menonton, jangan biasakan berpikir. Soalnya kalau sudah terbiasa, nanti syahwatnya kuat. Wah, itu nanti lebih sulit untuk diatasi. Ini sama dengan ambisi syahwat terhadap harta, terhadap jabatan, ya, terhadap memiliki, bahkan terhadap hal-hal yang sepele-sepele. Ana wong hobi ngrumat manuk. Itu kan hobi, yo bener mbok salah aku. Itu ngrumat manuk, main kartu, sekak, boleh apa? Nonton bal. Itu kan semua itu hadil umur itu kadang menguasai, ya, menguasai orang saking kuatnya hobinya itu sampai mengganggu agama, urusan agama, bahkan urusan dunianya. Jadi nek dikabari ono piala dunia, ora iso di TV, ora iso nonton, diajak meluruk tekan di. Iya to, Ora? Nah, untung saja nontonnya tidak soal bahwa itu secara spiritual, cara tasawuf itu tidak baik, tapi kan nonton balik anu ya, halal gitu ya, mubah lah gitu ya. Ini contoh yang saking sederhananya sampai segitu. Artinya apa? Kalau sudah kadung kuat syahwatnya, istahkamat, jadi otaknya sudah sangat ngeres, apa saja sayur dibawa di sana itu ngobatinya sulit. Seperti kadung gila gula, ngobatinya ya sulit. Sekolah ini para dombolo siswa begini nonton Piala Dunia, misalnya. Wa misal man yusuratul ya wali. Nah, ini Imam Ghazali membuat perumpamaan. Kalau kita punya birahi dari awal, segera diatasi. Jangan sampai kalau sudah menjadi orientasi, menjadi kegilaan, itu obatinya sangat sulit. Gambarannya Imam Ghazali seperti kita mengendalikan binatang tunggangan. Dan mau masuk pintu, satu pintu begitu, kita masih belum masuk, kan gampang. Kendaraan kita hanya butuh tali kendalinya hanya butuh dienggokno, sorful lijami saja itu. Itu kalau belum masuk. Seperti kita naik sepeda motor, mau nabrak, mau masuk lah ya, bukan nabrak, mau masuk pintu, masih di luar kan gampang, karek ngenggokno. Tapi kalau syahwat tulwiko ini, isku, birahi ini, sudah kuat dan menjadi ngeres otak kita itu, seperti sudah kadung masuk di pintu, ya kenangel. Jadi kalau masih awal-awal itu masih mudah, preventif lebih mudah. Itu hanya kalau naik kendaraan hanya kendalinya saja. Tapi kalau sudah dabah kendaraan tunggangan ini nanti masuk, yo angel. Ini narik apa? Kendaline wis kadung jero. Gak iso metu. Sing ditarik apa? Buntut. Wangel ora karuan narik buntut metu kono. Nah, inilah menggambarkan bahwa kalau syahwatul wiqo dari awal itu harus diatasi sebelum terlambat dan terlalu bercokol kuat di dalam diri dan pikiran kita itu. Yes. Itu yang hipersek.
atau defisit seks. Jadi mau tafrid terlalu kurang, itu juga tidak bagus. Karena apa? Misalnya impoten, ya diobatkan kan. Kasihan itu sudah menikah kok impoten gitu. Itu juga tercela itu. Nah yang terpuji bagaimana? Ya yang sedengan. Sedengan itu apa? Ya bisa melakukan persetubuhan normal poten, berarti bukan poten, potensi maksudnya potensial, dan dilakukan tunduk kepada akal dan syariat. Kalau mau nambah, ya nambah kan gitu ya. Kalau mau mengurangi, kurangilah berdasarkan akal dan berdasarkan syariat. Maaf, tapi satu-satunya obat untuk yang hipersek itu, ini Imam Ghazali gak bahas ya. Nah yang tafrid itu, yang defisit sek itu, ya. Lawannya hipersek, terus ngatasinya bagaimana ini? Itu orang, nah ini kan orang bukuan ini, orang buku panduan, panduan ranjang, bukan? Ya aku mau ya gulek-gulek dewe gitu. Rasa marahi. Nah kalau yang hipersek itu ya tidak ada solusi kecuali puasa. Kalau tidak puasa ya aja nikah. Oke. Nanti akan dijelaskan masing-masing. Milih puasa apa milih menikah. Kalau kita mengalami hipersek. Gitu. Bayanuma alal murid utawi iki